Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar nilai perbandingan trigonometri pada sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Ibu yakin kalian di fisika sudah belajar, jadi di sini tinggal mereview ulang. Nah, selain dengan menghafalkan tabel, Ibu akan berikan cara dengan menggunakan 5 jari kita. 5 jari kita. Nilai perbandingannya masih sama seperti kemarin. Ada 6 perbandingan. Sin, cos, tan, kebalikannya sin, kosekan, kebalikannya cos, sekan, kebalikannya tan, kotangen. Jadi ada 6 ini yang akan kita pelajari. Sin 0 berapa, sin 30 berapa, cos 45, kosekan 60, kotangen 90. Nah, kita gunakan jari kita. Nah, langkah pertama kita tentukan di jari-jari kita sudut besar sudutnya. Untuk kelingking dia 0, 30, 60, 45, 60, 90. Diulangi lagi. 0, 30, 45, 60, 90. Jadi 0 tetap di kelingking dan 90 tetap berada di jempol. Setelah itu kita tahu bahwa nilai sin dan cos itu sebenarnya tuh sama. Ada yang bernilai 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kalau dilihat, ini besarnya urut 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini patokannya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Dari sudut-sudutnya tadi, apa hubungannya dengan ini? Nah, nilai sin itu kita hitung dari kelingking. Ini kan tadi 0. 0, 30, 45, 60, 90. Berarti nilainya kita pasangkan juga dengan ini. Sin berjalan dari kelingking. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sin ya, berarti sin 0. 0. Sin 30 tadi berapa? Setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 1. Kemudian untuk cos. Cos sudutnya masih sama. Di sini 0, 30, 45, 60, 90. Tetapi kalau cos jalannya dari jempol. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi misalnya ditanyakan cos 60. 60 ada di telunjuk. Sedangkan cos berjalan dari jempol. Berarti 0, setengah. Cos 60, setengah. Misalnya lagi ditanya sin 45. Oh, 45. Kita ingat 45 ada di jari tengah. Ada di jari tengah. Kemudian sin. Sin berjalan dari kelingking. Berarti 0, setengah, setengah akar 2. Gitu. Lagi misalnya sin 60. 60 ada di telunjuk. Sin berjalan dari kelingking. Berarti 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3. Gitu. Kemudian untuk mencari tan gimana? Tan adalah definisi tan. Tan bisa kita cari dengan sin per cos. Misalnya ditanyakan tan 60 derajat. Gitu ya.
Berarti kita cari sin 60 dan cos 60. Sin 60, sin tadi ada di jari telunjuk. 60 ada di jari telunjuk. Sin berjalan dari kelingking, berarti 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3. Setengah akar 3. Per cos 60, 60 masih di telunjuk. Cos berjalan dari jempol, 0, setengah. Ini ya patokannya. Tinggal dibagi, di sini ada setengah bisa kita bagi. Tinggal akar 3. Jadi tan 60 adalah akar 3. Untuk kosekan, sekan kotangen tinggal dibalik. Misalnya tadi sin 30 berapa? 30 ada di jari manis kalau sin berjalan dari kelingking. 30 ada di sini. Sin berjalan dari kelingking. Berarti 0, setengah. Setengah. Kosekan adalah kebalikan dari sin. 1/2 dibalik jadi 2/1, sama saja 2. Ingat ya, kosekan seper sin, kebalikannya sin. Sekan berarti seper cos, kotangen seper tan. Gitu. Pelan-pelan dipahami lagi. Oke, kita akan ke contoh di buku halaman 148. Contoh 4.7. Diberikan segitiga siku-siku KLM, siku-siku DL, panjang LM-nya 5 dan sudut M-nya 30. Hitunglah panjang KL dan MK serta cos K. AB saja yang kita kerjakan. Nah, di sini KLM, siku-siku DL, panjang LM-nya 5, sudut M-nya 30 derajat. Yang ditanyakan adalah KL, MK. Ini kan dia belum ada kan, KL, MK, lalu sudut K. Cos sudut K. Ya, 1, 2, 3. Kita kerjakan satu-satu dulu. Yang pertama KL. Karena di sini cuma satu sisi yang diketahui, berarti kita tidak bisa menggunakan Pitagoras. Biasanya kan kita bisa pakai Pitagoras kalau dua sisi diketahui. Karena ini cuma satu sisi, berarti kita tidak bisa menggunakan Pitagoras. KL. Caranya kita lihat 30-nya. Yang kita lihat sudut 30. 30 dia bisa sin, bisa cos, bisa tan karena siku-siku. KL ini membentuk sinnya 30 atau membentuk cosnya 30 atau membentuk tannya 30. Misalnya sin 30 depan per miring. Sin 30 berarti KL per KM. Oh, ternyata KL membentuk sin. Tetapi kita tidak bisa menggunakan sin karena sisi di sini KM-nya tidak diketahui. Sekarang misalnya pakai cos. Cos samping per miring. Berarti ML per KM. Oh, tidak memuat KL. Berarti tidak pakai cos. Harusnya pakai tan. Misalnya tan. Tan desa. Oh, bisa pakai tan. Tan depan per samping. Kita pakai tan. Untuk menjawab KL pakai tan.
tan 30, tan kan sa. Tan 30 berapa? Cari nilai tan 30. Tadi sudah bisa kan? Tan 30 berasal dari sin 30 per cos 30. Diingat, tan adalah sin per cos. Depan 30 apa? KL. Sampingnya 5. Sin 30 berapa? 30 ada di jari manis. Sin berjalan dari kelingking, berarti 0,5. Oh, ternyata sin setengah. Kemudian cos 30 masih di sini ya. Jalannya kalau cos dari 30 di sini, kalau cos berjalan dari jempol berarti 0,5. Ya Tuhan, bentar ya. Jadi ini ulangi. Kalau 30 di sini cos berjalan dari jempol berarti 0,5, setengah akar 2, setengah akar 3. Setengah akar 3. KL per 5. Nah, setelah itu ini kan sama bisa kita coret. Nah, ini dan ini. Kita kali silang. KL kali akar 3 berarti akar 3 KL. 5 kali 1 5. Berarti KL sama dengan 5 dibagi akar 3. Itu panjang KL. 5 per akar 3 ini dirasionalkan. Kali akar 3 kali akar 3. 5 kali akar 3 berarti 5 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Ini adalah panjang KL. Selesai untuk soal pertama. Yang kedua, mencari MK. Tulis di sini dulu ya, KL-nya udah ketemu. 5/3 akar 3. Kemudian KM atau MK. MK kita gunakan lagi si 30 tadi. Misalnya kalian mau pakai Pitagoras boleh, tapi ini ibu mengajarkan yang tanpa Pitagoras. Misal 30 sin 30 depan per miring. Oh, bisa memuat KM ya. Sin 30 sin 30 derajat berarti demi. Sin itu depan per miring. Sin 30 berapa? 30 di sini. Berjalannya dari kelingking 0,5. Sin 30 setengah. Depan per miring, depan. Oh, depannya 5/3 akar 3. Miringnya apa? MK yang ditanyakan. Tinggal dikali silang. MK kali 1, MK. Udah kan? 5/3 akar 3 kali 2. 5 kali 2, 10. Berarti 10/3 akar 3. Ketemu. Selesai. Oh, belum. Kurang 1. Cos sudut K. Cos sudut K. Cos berarti sami. Samping per miring. Sampingnya apa? Sami. Cos sudut K. Jadi lambang kayak gini melambangkan sudut ya, sudut. Nah, cos sudut K, samping cos K sami, samping per miring. Sampingnya tadi KL apa? Berapa? 5/3 akar 3. Miringnya adalah KM. Kita udah dapat tadi miringnya 10/3 akar 3. 10/3 akar 3. Tinggal kita lanjutkan.
Ini akar 3 hilang. Sama-sama kan? Cos sudut K 5/3 dibagi 10/3 sama aja, dikalikan 3/10. Oh, 3. 5 sama 10. Di sini 2,5. Cos sudut K adalah setengah. Berhasil, gitu ya. Jadi tanpa menggunakan Pythagoras. Nah, nanti kalian bisa ulangi sendiri. Nilai perbandingannya ini patokannya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jari-jarimu peletakannya. Gitu. Setelah itu nanti kalian kerjakan latihan soal, akan Ibu unggah di Google Class. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, love you.